kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imelda Soyo, NIM 220118042, kelas A11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan individu. Individu adalah suatu kesatuan yang memiliki ciri khasnya, dan karena itu tidak ada dua individu yang sama, satu dengan lainnya berbeda. Perbedaan individu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan fisiologi pribadi yang menjelaskan perbedaan fisiologi antara orang-orang serta persamaannya. Yang berikutnya ada beberapa jenis perbedaan individu. Yang pertama, kecerdasan. Siswa yang memiliki IQ tinggi umumnya mempunyai tingkat perhatian yang baik, belajar cepat, dan mampu menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, bakat. Untuk mengetahui bakat siswa diperlukan tes bakat, misalnya pada waktu permulaan masuk sekolah. Bakat seorang siswa diketahui dari hasil belajar. Untuk ketiga, jenis seksmania. Siswa yang berbeda dalam hal tinggi dan berat dalam organ badannya, misalnya ada yang badannya tinggi, kurus, ada pula yang pendek dan gemuk. Yang keempat, penyesuaian sosial dan emosional. Di sini kita lihat karakteristik sosial dari berbagai alternatif. Kondisi sosial misalnya dapat terjadi di kalangan siswa seperti pendiam, pemalu, pemberani, suka menyendiri, bekerja sama, dan hal ini dapat berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik. Yang kelima, latar belakang keluarga yang dapat mempengaruhi individu siswa. Banyak faktor bersumber dari keluarga yang dapat menimbulkan perbedaan individu seperti kultur dalam keluarga. Yang keenam, hasil belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan siswa disebabkan oleh berbagai alternatif faktor, antara lain faktor kematangan akibat dari kemajuan umur, kronologisnya, dan latar belakang pribadi, sikap, dan bakat dalam pembelajaran. Yang ketujuh, siswa yang menghadapi kesulitan dalam handicap jasmania, kesulitan berbicara, kesulitan menyesuaikan diri, menyesuaikan sosial. Yang ke-8, siswa yang cerdas dan lambat belajar, mempunyai energi yang lebih besar, memiliki dorongan yang ingin tahu, sikap sosialnya lebih baik, dan aktif dan mampu melakukan abstraksi. Siswa yang lamban, dia belajar dalam unit yang lebih singkat, masih perlu perbaikan. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan dapat dilihat dari faktor genetik dan faktor lingkungan, di mana faktor genetik ini menentukan potensi genetik yang diturunkan oleh orang tua, sedangkan faktor lingkungan di sini menentukan apakah potensi genetik dapat tercapai secara optimal. Yang berikutnya, gaya belajar. Gaya belajar di sini guru yang baik menentukan akan menjadi idola siswanya. Guru yang baik mengorganisasikan seluruh pekerjaannya untuk memudahkan siswanya dalam belajar, dan bagaimana itu dalam belajar, bukan untuk memudahkan pekerjaan dirinya. Guru yang baik memahami cara siswanya dalam belajar. Yang berikutnya, kepribadian individu dalam perilaku belajar dapat dilihat dari ciri-ciri kepribadian individu dalam perilaku belajar. Yang pertama, perubahan yang disadari atau disengaja. Yang kedua, perubahan fungsional. Yang ketiga, perubahan yang bersifat positif, dan perubahan yang bersifat aktif. Dan yang kelima, perubahan yang berarah atau bertujuan. Yang terakhir, perubahan yang permanen. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa
Manusia atau individu adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai aspek sudut pandang. Individu adalah kata dari individual, berarti orang, perseorangan, dan umum. Perbedaan individu secara umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisiologi pribadi dan perbedaan fisiologi antara orang-orang dengan persamaannya. Perbedaan individu dapat diaplikasikan dengan berbagai cara, yaitu menggunakan pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa. Itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih.